Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau pada sore hari ini Engkau masih mengizinkan setiap kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami rindu dan kami ingin sekali mendengar akan kebenaran daripada firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah setiap kami, agar kami boleh konsentrasi, agar kami boleh mengerti, agar kami boleh dikuatkan ya Tuhan oleh kebenaran daripada firman-Mu. Tolonglah kami, Roh Kudus, cerahkanlah setiap kami, agar firman yang ditaburkan tidak hilang begitu saja. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada sore hari ini diambil dari 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 12 hingga ayat yang ke-18. 2 Korintus 3 ayat 12 hingga 18. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini tetap di dalam tema besar kita, yaitu berakar di dalam Kristus. Dan subtema pada sore hari ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Saudara lihat, pasti waktu kita belajar pada sore hari ini kelihatan agak jauh ya. Berakar di dalam Kristus, temanya kok mencerminkan kemuliaan Tuhan. Justru sore hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana pandangan daripada Alkitab mengenai berakar di dalam Kristus yang dikaitkan dengan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Nah, waktu kita belajar mengenai mencerminkan kemuliaan Tuhan, saudara perhatikan, yaitu ada di dalam ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Nah, sore hari ini saudara waktu belajar, waktu membaca tadi, saudara perhatikan ada satu kata yang penting sekali, yang hampir tiap ayat disebutkan. Saudara mesti cari, kata itu penting. Kata itu penting kita renungkan dan kita mengerti. Kata itu apa? Yaitu selubung, veil. Apa artinya daripada selubung ini? Jadi selubung ini, saudara lihat, kalau kita ditutup selubung, saudara pasti tidak bisa lihat. Toh. Ini pengertian di sana, ada satu selubung. Mau digambarkan waktu kita mau mengerti apa arti pewahyuan.
Alkitab itu adalah wahyu Tuhan. Bagaimana kita mengerti arti daripada wahyu Tuhan? Wahyu Tuhan itu adalah suatu pembukaan daripada selubung. Ini suatu dasar waktu kita pertama belajar mengenai arti daripada kebenaran firman Tuhan. Kalau kamu udah dibuka selubung ini, kamu udah bakal ngerti. Dan siapa yang membuka selubung ini? Itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Ini yang mau menjadi dasarnya. Nah, ini kalau kita tidak mengerti di sini, waktu kita mau menafsirkan ayat demi ayat di dalam 12 sampai 18, nanti akan mengalami kesulitan. Nah, sekarang kita mau ngelihat sih, mencerminkan kemuliaan Allah, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sudah masih tanya lagi, divisinya mencerminkan, itu artinya merefleksikan kemuliaan Tuhan. Di sini ada kata suatu kemuliaan. Apa arti daripada kemuliaan itu? Kita masih belum bercerita mengenai mencerminkan, pada ada kemuliaan. Loh, dasar kita menerjemahkan kemuliaan itu apa sih? Ini penting. Kamu waktu menilai suatu kemuliaan itu apa? Kamu waktu menilai seorang pendeta, dasarnya itu apa? Wah, ini mulia, hebat, bagus, ajarannya bagus, menurut kamu demikian. Tapi di balik sana kita lihat, waktu kamu nafsir di sini ada satu selubung. Kalau kamu harus keluarkan selubung ini, waktu kamu melihat ada selubung seperti mata kita kan, ditutup. Kan? Kamu kalau ditutup uang, pikiranmu terus uang terus, nah. Benar nggak? Waktu selubung ini ngomong kesehatan, setiap hari kamu bilang kesehatan. Selubung ini kamu tutup dengan mujizat, setiap hari kamu cerita mujizat. Jadi ini yang menjadi kesulitan. Jadi waktu kamu selubung ini, itu artinya apa? Itu sebetulnya yang dikatakan pandangan duniamu, wawasan duniamu itu di sana. Jadi penglihatanmu. Mengapa hal ini penting? Jadi kalau ini sudah tidak benar, semuanya itu pasti akan kacau. Maka sebelum kita mengerti di sini, itu mau memancarkan. Nanti kita ngelihat ya, waktu belajar dari Musa. Tapi sebelumnya kita harus mengerti apa arti daripada kemuliaan menurut firman Tuhan. Di sini kalau kita perhatikan, ada yang dikatakan transfigurasi daripada Tuhan Yesus. Yesus dimuliakan. Masih ingat ya? Yesus dimuliakan. Itu yang diambil dari Markus 9 ayat yang kedua. Waktu sudah sampai di gunung, ya, murid-murid terperanjat karena Yesus ada sinar yang besar yang keluar dari diri Tuhan Yesus sendiri. Nah, ini yang beda. Yesus sungguh-sungguh kelihatan apa? Kemuliaan daripada Tuhan Yesus. Cahayanya begitu terang sekali. Terus ada Musa dan ada Elia. Musa dan Elia tidak mengeluarkan terang. Tapi murid-murid bisa melihat terang itu dari mana? Dari terangnya Tuhan Yesus. Jadi terangnya Tuhan Yesus itu adalah terang yang abadi. Terang yang sesungguhnya. Itu mau dibandingkan dengan terangnya daripada muka terang daripada Musa. Nanti kita mau belajar di sana. Musa waktu menerima 10 perintah Allah 2 batu itu, dia turun, mukanya itu terang. Tadi saudara bisa baca di dalam Keluaran 34 ayat 29 sampai 35. Jadi Musa ini begitu turun dari Gunung Sinai, mukanya itu terang gitu. Lalu terang, kalau kamu lihat terang itu gimana? Takut toh. Terus kamu silau toh. Kamu sudah terkagum-kagum toh. Maka dia perlu diberi selubung. Nah, dia pakai selubung ini karena apa? Begitu dia turun dari Gunung Sinai, mukanya terang, maka dia ditutup
pakai selubung. Nah tapi terang ini kan tidak abadi. Terang ini sementara. Sudah nggak terang dia masih pakai. Tapi orang lihat Israel yang lihat apa? Terangnya mukanya tuh. Harusnya yang penting itu apa? Isi daripada 10 hukum Allah. Nah ini Rasul Paulus itu mau jelaskan teliti sekali. Nah hari ini terus kembali lagi. Seperti tadi pagi ya. Kita lihat hari ini di jemaat. Kelemahan kita ini harus kita akui. Kita kadang-kadang sulit untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Mengapa sulit? Saya justru kagum dengan Pak Kris ya. Pak Kris itu kalau kemampuan, kamu percaya saya, orang-orang yang lulus master belum tentu menang sama Pak Kris. Ini suatu hal yang benar. Dia bisa mengerti, mau belajar dengan baik. Nah terutama yang penting apa? Mau menghilangkan suatu selubung yang berada di matanya. Ini penting. Jadi kita lihat sih, kita lihat gereja maju tidak maju itu apa sih dasarnya? Kalau kita secara jujur, ya pendeta bagus tidak bagus yang dikejar orang itu apa sih? Yang dibangga-banggakan. Banggakan coba lihat. Ini bukan kita mau membeda-bedakan, tapi ini cuma memberi suatu wawasan bagi saudara. Sing dilihat apa sih? Bonafit, betul loh ya. Terus lulusannya banyak, doktor ini, waduh, belum memberikan kurikulum vitae, ya. Menanyakan, nah ini loh, ini aneh, rekomendasi kepada jemaat loh. Nah ditanya, saya ini dosen ini, saya ini ngajar itu. Nah seperti itu namanya letter of recommendation, ya, merekomendasikan dirinya siapa kehebatannya. Nah kalau gereja dikatakan mau hebat karena bangunan, coba sih ini bangunannya tidak karuan gitu, mau dibilang gereja ini bagus? Coba saudara renungkan sendiri, ya toh. Terus kalau pendetanya ya, maaf ya, terus datang di gereja yang besar, ya terus dia ngantol sepeda gitu ya. Loh ini jujur aja loh. Terus kamu bisa dia mulia, bisa dihargai. Ini pandangan setiap kita itu sama. Itu yang dikatakan suatu realitas daripada kehidupan. Maka realitas kehidupan ini tidak gampang. Kita kadang-kadang kan mudah mengatakan toh, waduh aku seperti ini. Ya, aku sudah merasakan apa? Wah, dia mulia. Dasarnya apa? Kamu sudah bagus. Dasarnya apa? Nah, ini sebagai pembukaan terlebih dahulu. Nah, kita lihat konteks daripada pasal 3 ini tidak mudah. Sudah lihat apa yang terjadi kepada di jemaat daripada Korintus. Waktu jemaat Korintus, waktu menerima surat yang pertama, itu memang ugal-ugalan. Jemaat yang merasa dirinya itu paling hebat. Maka sampai memamerkan kehebatannya pribadi, sampai masuk dibilang jangan yang kaya menuju dengan dia kaya, ya toh. Terus ada yang mempunyai bakat-bakat, terutama mengenai yang dikatakan bahasa lidah. Itu semua mulai terjadi di 1 Korintus. Tapi waktu kita belajar di dalam 2 Korintus, sebetulnya surat ini jangan diartikan surat yang kedua. Ini adalah surat yang keempat. Dan Rasul Paulus sendiri sudah melayani jemaat di Korintus 1,5 tahun lamanya. Dia tenaga semua dan akhirnya berhasil. Berhasil, maka waktu kita belajar di dalam 2 Korintus 1-2 itu nadanya bagus. Tapi sudah masuk pasal 3 ini ada sedikit perbedaan. Mereka ditinggal sama Rasul Paulus. Nah, mulai kemasukan. Itu yang dikatakan nabi-nabi super. Wah, ngajarnya
WL, terutama mengenai Taurat. Ya. Sehingga mereka mengatakan apa? Injil ini tidak cukup. Ajarannya Paulus itu kurang. Satu. Kedua, mereka ini apa? Tarifnya itu mahal. Orang-orang hebat yang datang daripada di Yerusalem masuk ke Korintus. Ajarannya itu pasti mengenai PL, terutama Taurat. Nah, salah satu ajaran daripada Taurat itu yang sampai hari ini dipegang oleh orang-orang Yahudi atau Yudaisme ini, agama mereka, yaitu kalau engkau taat kepada Tuhan, engkau akan diberkati berlimpah-limpah. Tapi kalau kamu tidak taat, tidak sesuai dengan Taurat, engkau akan dikutuk. Nah, ini dasarnya di sana. Sehingga kamu dibesarkan di dalam keadaan seperti ini. Kamu memuji-muji Tuhan. Karena apa? Kamu ingin diberkati. Engkau ingin mempunyai keluarga yang bahagia. Engkau ingin mempunyai segala berkat yang dicurahkan oleh perintah. Jadi sesungguhnya ini apa? Karena ketakutan dirimu sendiri. Bukan engkau cinta kepada Tuhan, tapi engkau mempunyai kepentingan terhadap dirimu sendiri. Maka waktu di dalam pasal 3 ayat 1, kita baca cuma satu aja ya. Ayat 1 di sini. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Nah, ini mulai dipengaruhi sama banyak ajaran. Mereka sudah 1,5 tahun belajar, merasa dirinya pandai, sudah bisa menguasai, lagi belajar sedikit, dipengaruhi ajaran tertentu, mulai benar tak Paulus ini? Nah, ini mulai alasan mereka kuat. Kamu nih ajarannya benar, kok hidupmu miskin? Mengapa Paulus harus kerja keras? Paulus saat itu tidak pernah menerima uang daripada jemaat di Korintus. Mereka kaya, tapi mereka hitungan sekali terhadap kekayaan mereka. Nah, ini satu. Terus kedua lagi, lo kamu nih katanya bener, katanya rasul, masa sih hidupnya terus bergantian toh, mengalami penderitaan demi penderitaan. Lo model gini apa bener ajaran kok gini? Nah, yang terutama yang paling ditegur oleh Rasul Paulus, saudara lihat, yang sekarang menjadi umum sekali toh. Kalau engkau tidak mengerti di sini, sulit sekali. Pandangan apa? Yesus miskin supaya kita menjadi kaya toh. Nah, ini beda total. Rasul Paulus mengatakan itu dia contoh daripada Yesus. Dia mau mengatakan Yesus yang mulia mau mati di kayu salib secara hina-dina. Mengapa hina-dina? Dia bukan aja menderita secara fisik, tapi secara emosi segalanya mengalami penderitaan yang sangat mendalam. Jadi tidak ada seorang pun yang pernah mengalami penderitaan yang dialami daripada Tuhan Yesus. Dia yang kaya dari surga mau turun sampai miskin demi siapa? Demi saudara dan saya. Supaya kita apa? Menjadi kaya. Tapi ini dibalik semua. Sampai hari ini pun tidak mengerti. Terus dibikin pujian. Karena apa miskin? Supaya aku menjadi kaya. Sama sekali tidak ada maksud di sana. Karena apa? Masalah ini penting. Ini adalah selubung ini yang menyelubungi. Nah, jadi ini terutama apa? Sudah 1,5 tahun. Didik mereka sungguh-sungguh diberkati dan mereka terima Yesus sebagai juru selamat. Tapi untuk beberapa saat, hati-hati, semua merata. Ada ajaran baru yang masuk, mereka sudah tentang kebenaran daripada firman Tuhan. Mereka baru belajar lagi berapa bulan aja sudah ngelawan gurunya namanya Paulus ini. Maka Paulus mengatakan, hati-hati, kamu bukan demikian. Nah, kalau kita sudah mengerti konteksnya waktu membaca di sini, selanjutnya kita baca ayat demi ayat ini bisa mengerti.
Kita sekarang masuk barusan ayat yang ke-12. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Setiap kali kalau ada karena pasti ada sebabnya. Dari mana? Dia menjelaskan apa? Kita lihat lagi ayat 10. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Kamu lihat, kemuliaan tadi contohnya atau tidak ada artinya. Karena apa? Kemuliaan daripada Tuhan Yesus itu adalah kemuliaan yang sejati. Nah, kita belajar lagi. Kok bisa seperti itu? Mengapa selalu penting sekali mengenai cahaya? Ya, maka waktu pernah kita di dalam tema besar kita ini sedikit mengungkap lagi, ya, mengingatkan waktu kita berada, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, toh? Benar. Nah, sore hari ini kita melihat terang daripada Tuhan Yesus itu beda sekali, bukan terang yang memberikan terang kepada sekitarnya, lain dengan Musa yang diberikan terang oleh Yesus. Itu ada perbedaan. Nah, sehingga kita mau mengerti terang itu bagaimana sih? Mau mengerti firman Tuhan itu bagaimana? Saudara hari ini lihat, toh, ini kan bagus, toh. Ini ada hijau, ada seperti ini. Ya, toh, warna mana yang paling baik? Saudara bilang, enggak, paling bagus warna coklat ini, nanti ribut seperti itu, toh. Warna coklat ini the best. Ini enggak, merah yang ada ini yang lebih baik, lebih menarik. Saudara semua kan cuma apa? Lihat warna, toh. Ya, kita ada pelangi, ya. Wah, pelangi itu amat indahnya. Ada macam-macam warna, ya. Itu. Terus ribut warna ini dicampur apa-apa, senang. Itu betul. Saudara nganggap itu mau dibanggakan. Mengapa tidak bisa bangga warna ini? Warna ini kita bisa menyatakan itu cantiknya, indahnya warna karena ada satu namanya terang cahaya. Coba ini gelap gulita, sudah bisa lihat? Pasti sudah tidak bisa lihat. Saudara sama waktu mau menafsirkan ini, saudara ini ditutup, diselubungi, bisa ngelihat. Orang ngomong apa, saudara terima apa? Karena tidak ada pernah belajar daripada patokannya. Hari ini kan kita belajarnya seperti itu. Jadi kamu yang dibanggakan itu adalah warna-warna sekelilingnya. Ada satu poin kamu lupa daripada terang Kristus. Maka salah satu penderitaan waktu ada di neraka cuma satu aja. Tidak usah cerita yang aneh-aneh. Kamu tiap hari, ya, sampai kekal tidak ada terang, cuma gelap aja. Bayangkan, kamu cuma tidak usah dihukum macam-macam dah. Cuma ngelihat kegelapan, apa yang terjadi. Maka selalu Alkitab itu mengajar kita itu macam-macam mengenai terang, apa pentingnya daripada terang itu. Nah, sekarang kita waktu belajar sudah, karena kami mempunyai pengharapan yang demikian. Pengharapan apa? Sudah tahu toh, harapanku kepada Kristus yang telah mati di kayu salib untuk membebaskan dosa-dosaku. Di sini kita lihat, maka aku bertindak dengan penuh keberanian. Ini kalau dikatakan penuh keberanian, ini seperti inilah. Saudara, ya, waktu beribadah bukan dengan hati yang sungguh. Terus hidupnya cuma mau nyacati aja. Ya, seperti tadi jemaat di Korintus. 1,5 tahun baru belajar, terus belajar mendalam sedikit. Ada pendalaman Alkitab yang diajar oleh yang dikatakan nabi, ya, yang super itu. Terus sudah macam-macam mau lawan Paulus. Dilawan di Paulus. Loh, kamu masih minta surat rekomendasi.
Rekomendasi itu berarti siapa? Ada orang yang lebih tinggi memberikan rekomendasi kepada kamu toh. Tidak mungkin orang yang di bawah terus memberi kamu rekomendasi toh. Jelas tidak mungkin. Ini kan sudah keterlaluan. Jadi aturan-aturan daripada jemaat itu sudah tidak bisa diatur lagi. Merasa apa? Dirinya ini yang paling benar, ajaran ini yang paling benar. Setiap hari urusan seperti itu. Maka kalau ini nggak ada suatu keberanian, sehingga apa? Untuk menyenangkan jemaat, langsung khotbahnya dirubah untuk menyenangkan jemaat. Tapi dia bilang enggak, aku penuh dengan keberanian. 13. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Beda, tadi kita sudah jelaskan ya. Musa mesti dipakai selubung ini apa? Sebetulnya kamu kan tidak tahu. Selubungnya itu kan waktu dia melihat Tuhan. Sesudahnya itu mulai pudar. Tapi sudah pudar, orang tetap bangga kepada sinar itu. Nanggap ya? Nah, sama sekali bukan suatu hal yang mulia. Tapi kamu terus itu yang diutak-utak di sana ini. Kita lihat lagi ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Nah ini, sudah lihat, Alkitab tulisnya hebat. Pikiran mereka telah menjadi tumpul. Pikiran tumpul. Ya, artinya apa? Sudahlah. Diceritai apa? Dablek, tetap dablek. Sudah dikhotbahi sampai 100 kali, tetap tidak bisa. Ini problemnya besar sekali. Mengapa? Orang sudah khotbah, dia main-main. Ngomongnya sudah Pak, ingin bertobat, ingin berubah. Tapi kehidupannya sama sekali tidak ada perubahan sama sekali. Maka di sini dikatakan oleh Rasul Paulus ini, tidak ayat 14, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai hari ini, termasuk hari ini pun demikian kok. Kalau kita ada hati-hati, soal kita tetap ada selubung ya di dalam pandangan mata kita, pasti kita tidak pernah melihat kemuliaan Tuhan. Sehingga waktu mau mengkhotbahkan daripada kemuliaan Tuhan ini, kalau kamu tidak berakar kepada Tuhan, ke Tuhan Yesus, kamu pasti tidak bakal akan lepas. Ada tetap selubung. Kita cari selubung apa yang ada pada diri kita. Ini penting sekali. Jadi ini pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Kamu waktu baca PL itu bagus. Tapi ingat, PL mulai dari Kejadian sampai Maliaki, terutama 5 Taurat ya, 5 kitab, 5 Taurat ya. Itu penting. Tapi kalau engkau tidak melihat di dalam perjanjian lama ini ada satu nubuatan, ada satu tujuan yang mengatakan menjurus kepada Yesus sebagai juru selamat dunia, Yesus sebagai Mesias, kamu sudah gagal. Ini penting sekali. Hari ini waktu kita menafsirkan, ya toh, sampai kita sudah barusan selesai daripada Kidung Agung. Kamu waktu belajar Kidung Agung tidak mengerti itu cinta Tuhan kepada jemaatnya. Ya toh, terus kamu mau ngarang-ngarang cerita, pasti kamu udah ketemu. Nanti ceritamu nanti ada si seks lah, apalah. Ya toh, itu tidak pernah belajar karena apa? Tidak pernah mau mengerti dengan baik. Apa cirinya itu? Kamu ingin kekayaan daripada dunia. Jadi gadis sulam itu beda. Sudah diimini kekayaan, posisi apapun, dia hidup bisa enak. Dunia ini sangat mengesankan sekali. Banyak orang ingin menjadi selir daripada Salomo, tapi gadis sulam ini tidak pernah goyang. Dia tahu bahwa kekasihnya, yaitu gembala yang setia, tetap mencintai dia.
Coba kamu waktu mengerti di sini pasti beda sekali. Waktu belajar di dalam PL selalu kamu teringat pada kebenaran daripada firman Tuhan mengenai Yesus Kristus. Sebaliknya PB, waktu kamu belajar di dalam Perjanjian Baru, kamu harus oleh apa yang dikatakan di dalam PL tentang Yesus ini. Ini kamu pengertiannya apa? Tidak bias. Kalau udah gitu kita ini sulit, bukan main. Ini cerita daripada Paulus. Maka saudara tidak bisa ini mau dipotong-potong, tidak dibacakan sama sekali. Terus bagaimana saudara ngerti? Ya, terus tadi yang dikatakan ayat 15. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Sampai hari ini. Kamu lihat, dan Yudaisme tetap tidak pernah mengaku Yesus sebagai Mesias. Dia masih menunggu Mesias nanti akan datang. Tapi tidak datang-datang dong. Nah, maka beberapa orang-orang yang dikatakan Yudaisme banyak pindah ke menjadi orang Kristen. Karena mereka sudah yakin ini Mesias itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Selama kamu masih ada terus ada selubung ini, kamu tidak mungkin bisa mengerti. Ayat 16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Nah ini suatu poin, ya, seringkali kita sebagai orang Kristen mengabaikan. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Itu maksudnya apa? Apa yang mau dikatakan? Di dalam kekristenan ada, waktu kita barusan membahas Esther, ya, ada mengenai apa yang dikatakan titik balik. Apa artinya titik balik itu? Titik balik ada. Kamu mau naik tinggi, ya, naik sampai tinggi, titik balik waktu jatuh. Di mana ada titik balik di sini? Titik balik ini bagi orang Kristen, sudah harus cari kapan titik balik ini. Itu yang dikatakan turning point, titik balik. Nah, selalu Alkitab, main PL maupun PB, semua titik balik itu pasti diceritakan. Terutama yang paling hebat menceritakan titik balik ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mulai ceritanya itu apa? Dia dilengkap, dia mengatakan secara manusia hidup hati-hati. Dia mengatakan ada 7 step sampai turun. Terus nanti ada titik balik. Itu nanti naik. Nah ini perjalanan hidup. Nah contoh dia mengatakan di dalam anak bungsu yang hilang. Manusia hidup ini selalu apa? Pertama gagalnya apa? Nanti habis-habisannya. Kalau kamu udah hati-hati, ingetin, hafalan. 1 namanya self will. Kamu karepe dhewe. Dia omongi tidak ngerti. Dia cerita pokok haleluya seperti ini nih yang benar, lain-lainnya itu tidak benar. Oke, terus nah. Itu mulai si bungsu seperti itu. Dia perasa atau ninggalkan bapaknya kan paling enak. Banyak kok orang-orang yang pergi ke negeri jauh berhasil semua kok. Sudah, orang setiap kali sudah mulai karepe dhewe, terus kedua apa sih? Selfishness. Memikirkan diri sendiri toh. Aku lah enak nanti di negeri jauh aku bisa dapat ilmu, aku berdagang, aku menjadi kaya. Ya toh, wah luar biasa. Kan pikiranmu. Ini Yesus sih pintar bukan main. Ketiga, separation. Tinggalan aja bapak, kyopo. Masa peduli toh, pikirkan diri sendiri, bapaknya ditinggal. Sudah ditinggal gini, apa? Kamu ninggalin maksudnya apa? Mau cari apa? Ini apa? Sensuality. Kamu hal-hal yang nikmat bagi kamu. Pokoknya menurut aku benar urusanku tuh. Urusanmu apa? Ini aku bisa happy, aku pokok bahagia, aku pokok senang-senang dengan temanku. Urusan apa?
Itu kan aku mengalami kebebasan. Ini kalau bukan Yesus tidak bisa cerita seperti ini. Terus sudah ini sama, pasti kamu milih cara seperti itu, ada namanya spiritual destitution. Pasti secara spiritual kamu akan hancur. Sudah mikirkan, apa cari Yesus? Apa Alkitab? Kamu sudah mulai melawan seperti ini. Terus anjlok lebih lagi, yang keenam, yang dikatakan self abasement. Kamu sudah tidak mengapain, hina yang lebih hina. Bagi orang Yahudi, kamu itu megang babi, jangan miara, megang aja, atau ditendang babi gini. Waduh, itu haram ya, betul loh. Lebih celaka daripada anjing. Tapi kamu itu sampai menjadi apa? Gentle. Pasti orang yang miara babi ini siapa? Pasti orang yang tidak percaya Tuhan. Orang gentle, orang kafir. Sudah dia tetap dia kerja. Demi apa? Menyambung hidupnya. Loh, orang seperti ini ya apa? Dia pasti sudah merasa dirinya rendah tuh. Lebih rendah lagi apa? Kepingin makanannya babi. Coba. Kepingin makanannya babi aja tidak bisa. Nah, sudah sampai seperti keadaan gitu. Kamu ini kepingin makan tidak bisa, akhirnya apa namanya? Starvation. Betul, kelaparan dia. Wis tak tahan. Nah, sekarang dari kelaparan bisa sadar, itu udah gampang. Orang yang sudah kelaparan tinggal apa? Mati toh. Kita nggak sering dengar mati kelaparan toh. Tapi ini tidak mati. Nah, ini namanya titik balik. Tapi dia tidak mati, tapi dia ingat ada satu sadar. Dia mendadak bisa sadar. Kok bisa sadar? Realization ini tidak gampang. Kok sadar? Kalau kamu sadar, ada kedua lagi loh, namanya resolution, keputusan. Kamu jangan mau sadar-sadar aku dengar khotbah ini sudah sangat mengikat aku. Tapi kamu tidak ada realisasi, cuma ngomong tok terus-terusan ke sana. Tidak ada. Pasti ada perubahan lagi. Sudah kamu pikir realization-nya tidak ada. Itu sampai sana? Tidak. Kamu sudah realization, kamu ada suatu resolution, putusan. Putusanmu apa? Ada penting, itu namanya repentance, bertobat. Aku mesti pulang. Aku tidak mau hidup seperti ini. Aku harus kembali kepada Bapakku. Itu adalah repentance. Jadi ini karena apa? Ada namanya titik balik, dia kembali. Benar. Kamu repentance, sudah terus tobat toh. Percuma, tidak bisa. Kamu kalau tobat, jalanmu asalnya kan ini. Kamu harus apa? Return, kembali. Kamu tidak kembali, percuma toh. Jalanmu tetap aja kok. Ini pinter nulis-nulisnya dia ini. Maka titik balik itu di sana. Sudah, kembali toh. Pasti kamu penting. Dia kembali ke bapaknya. Ini namanya reconciliation. Suatu reconciliation itu penting. Hari ini kita nggak mau kembali kepada Bapa. Coba waktu kedua orang ini berpelukan, kamu sudah baik sekali, kamu cinta Bapa pun enggak. Dua orang yang berbeda. Bapak, kamu tuh hancur-hancuran, baunya sudah tidak tahan, pakaianmu sudah compang-campling, tapi aku tetap mencintai engkau. Ya toh? Anak ini aku cuma dipakai bukan sebagai budak. Itu harian, upah harian. Aku sudah mau terima. Dua ini beda. Yang satu kembali ke Bapa karena urusan perut. Tapi Yesus terhadap dia itu bukan urusan perut. Bapak ini terhadap dia ada urusan cinta. Itu arti daripada cinta. Sudah itu, kamu pikir reconciliation sudah selesai? Kamu tidak pakai jubah baru, cincin baru, jubah baru, sandal baru. Artinya apa? Kamu pasti ada perubahan hidup yang beda sekali. Seperti ini yang dikatakan.
baru kamu bisa nyatakan kemuliaan daripada Tuhan. Kamu ada suatu rejoice, ada sukacita. Ini ajaran-ajaran Alkitab yang luar biasa. Sudah tidak usah ngasih waduh cerita yang aneh-aneh gitu, tidak ada. Cerita yang sederhana. Semua itu apa? Daripada kebenaran firman Tuhan. Jadi waktu kita lihat lagi, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Saya lihat toh, kita tahu selubung itu tidak ada lagi. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ini penting. Saudara mesti lihat apa arti daripada kemerdekaan. Banyak orang tidak ngerti merdeka, 17 Agustus merdeka. Ya toh, tiap kali cerita merdeka tapi tidak tahu inti dari merdeka itu apa. Merdeka itu artinya kita dibebaskan, terutama dari 3 hal. Itu dikatakan kita lagi sudah diikat lagi oleh suatu kematian. Kita mati, kita tetap hidup bersama-sama Tuhan. Itu luar biasa. Itu bebas, kemerdekaan di sana. Yang kedua, kita dibebaskan daripada dosa. Karena kita memperoleh pengampunan daripada kematian daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, kita mempunyai pengharapan yang tidak mungkin goyah. Itu suatu kebebasan. Kamu bisa yakinnya seperti itu gampang apa enggak? Tidak gampang. Itu ajaran daripada kebenaran firman Tuhan. Nah, yang terakhir dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi kalau kita sungguh-sungguh, nah ini ada seringkali kita ini cerita ya, sekarang kan bulan reformasi. Reform itu artinya apa? Kita dibawa sama Tuhan kembali kepada formula yang sesungguhnya. Artinya apa? Formula yaitu kembali kepada Alkitab. Ini penting. Kita gereja kan mau mengadakan itu. Tapi sebenarnya itu bukan 3, ada 5. Itu dari perjumpaan reformasi ini penting. Satu pasti sola scriptura. Ya, jadi hanya firman. Scripture alone. Kamu dari mana kok tahu yang dikalahkan sola gratia? Karena dari Alkitab kamu baru mengerti adanya suatu sola gratia. Oh, ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Sola gratia, maka ada namanya sola fide. Jadi apa? Faith alone. Kamu cuma percaya satu kepada Tuhan. Imanmu kepada Tuhan Yesus. Ya. Ini sudah sampai di sini pasti nggak bisa. Terus sesudah sola fide, terus ini ada namanya sola Christos. Jadi solus Kristus atau sola Kristus, tapi sering orang pakai solus Kristus. Artinya apa? Hanya Yesus Kristus sebagai juru selamatmu satu-satunya. Lalu kamu sudah ngerti iman apa? Iman tidak berikan kepada Yesus Kristus, kepada siapa? Maka yang terakhir adalah Solidio Gloria. Solidio Glory, segala kemuliaan, hanya kemuliaan kepada siapa? Tuhan. Nah, ini penting. Nah, waktu kita mengerti di sini, mengapa? Karena ada suatu perubahan, ada suatu transformasi yang dikatakan. Kamu sudah dari reform, terus ada namanya transform. Transform itu apa? Seperti Roma 12 ayat 2, kamu akan apa? Selalu diperbarui hidupmu. Semakin hari semakin menyerupai Kristus, semakin hari menyerupai Kristus, sampai suatu ketika apa? Kamu bertemu dengan Tuhan. Nah, setiap hari mencerminkan kemuliaan Tuhan. Setiap hari mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sampai kita sama-sama bertemu di surga bersama-sama dengan Kristus. Amin. Kita mau ajak saudara-saudara berdiri dan kita mau masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Seringkali
kehidupan kami penuh dengan selubung. Sehingga hati kami seringkali dikacaukan oleh berbagai macam pengajaran maupun berbagai macam keadaan. Tolonglah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang lemah, tapi kami sekalian ingin mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan kami rindu sekali untuk melaksanakan di kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, Engkau sangat setia. Tolong angkat selubung kami masing-masing Tuhan. Agar hati kami sungguh-sungguh boleh tertuju kepada Engkau dan tidak kepada hal-hal yang lain. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu lain kali. Amin. Demikian tadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita sudah mendengar firman Tuhan, sudah diberkati firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Penatua Lindra Haryanto. Kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi dapat memberkati kita semua. Atas nama jemaat yang hadir, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.